salam cuaners, selamat datang di channel kami. Channel yang akan membahas segala macam tentang uang, pemanfaatan uang, dan bagaimana uang ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan bahkan diri sendiri, bahkan berproduksi untuk meningkatkan produktivitas kita. Ada cuan, ada kami. Saksikan terus di channel kita di Cafe Cuan. Gini nih, kita kan lagi mau belajar nih masalah hidroponik nih. Nah, katanya kan beli putu ini kan udah mencoba lah gitu, gimana berhidroponik yang baik dan benar, dan udah buat YouTube juga kan, gitu kan, buat Instagram juga. Saya kalau saya lihat sih di Facebook yang sudah kelihatan tuh udah ada bentuknya gitu. Nah, kita pengen tanya-tanya dulu nih, gimana beli putu kok bisa sampai kepikiran gitu loh buat hidroponik gitu. Terus sampai jualan ya? Iya. Biasa ya. Masih beberapa bulan tuh. Ini oke, saya jelasin aja lah dari awal ya, gimana awalnya saya membuat hidroponik itu seperti apa. Mungkin ini imbas dari efek corona ya, efek positif corona. Jadi corona itu ada efek positif dan efek negatif. Negatifnya ya ketakutan dari masyarakat. Tapi bagaimana kita mengolah ketakutan itu jadi sebuah kekuatan. Jadi kebetulan teman saya ada yang mengajak saya, yuk kita bikin seperti ini, bikin hidroponik. Ini punya saya udah seperti ini. Nah, dari sana mulailah corona itu masuk Indonesia. Jadi saya berpikir bagaimana sih caranya saya biar nggak sering-sering keluar. Kenapa? Yang bikin kita sering keluar itu adalah kebutuhan sehari-hari. Benar? Benar. Kita butuh uang. Kita harus keluar mencarinya. Kita butuh makan. Kita harus keluar juga mencari. Nah, jadi saya berpikir gimana caranya meminimalisir. Bukan berarti kita nggak keluar, kita seperti terkungkung dalam gua, enggak. Tapi kalau biasanya keluar itu setiap hari, kita ya keluarnya seminggu sekali lah. Nah, bagaimana dengan kebutuhan kita sehari-hari, kayak makanan kan nggak mungkin fresh selama seminggu, nggak mungkin kan? Apalagi saya kan senangnya makan makanan yang fresh. Kalau layu kayak gimana gitu, kurang lah. Sekedar juga gimana gitu lah, nggak sekedar juga diantar kan? Kalau bisa gitu gimana gitu. Jadi mulai dari sana saya berpikir kenapa nggak saya lakukan seperti teman saya gitu. Teman saya memang hobi teman saya nih. Kalau saya sendiri kebutuhan. Memang kebutuhan atau memang awalnya mau coba-coba gitu? Kebutuhan sih, Kebutuhan, tapi ya? belum punya pengalaman gitu kan. Nah, bagaimana caranya ini biar kita bisa untuk berhidroponik. Sedangkan pengalaman tidak punya, tapi ada kebutuhan. Nah, saya coba dulu untuk melihat YouTube, cari referensi bagaimana sih caranya. Tanya teman saya yang mengajak itu, saya tanya juga bagaimana sih proses tanam itu. Baru saya praktekkan dengan skala kecil dulu. Dengan skala kecil itu saya buat yang 1 kali 4 kali 1 meter. Jadi 4 kali 1 meter. Ya, jadi satu batang ya, satu batang pipa 4 meter tadi. 4 meter. Itu kita perlu jadi 4 kan biar semeter. Ya, semeter. Biar murah lah istilahnya. Kita kan baru mencoba, mungkin lah kita ngeluarin duit yang banyak itu sesuatu yang belum tentu kita bisa capai dengan maksimal. Kita coba-coba dulu. Itu kisaran berapa kira-kira biayanya kemarin? Kalau biaya untuk yang 4 kali 1 meter itu sekitar 300 ribuan cukup. 300 ribu itu udah sama sistem, bukan manual gitu ya. Bukan manual, udah sama sistem, udah ada sirkulasi. Ada sirkulasinya ya? Ya. Itu apa lubangnya? Itu lubangnya kalau untuk 4 meter macam-macam ya. Kalau kita mau menanam sejenis sawi-sawian itu kita hanya dapat 24 lubang karena kita tidak penjara kan. Pertumbuhan sawi itu kan ke samping ya. Samping, jadi melebar ya, kita harus kasih jarak yang lebih jauh. Tapi kalau untuk menanam kangkung kita bisa dapat 50 lubang. 50 lubang. Berarti 2 kali lipat dari sawi ya? 2 kali lipatnya karena kangkung tumbuhnya ke atas. Di sekitar 4 lubang berapa kalau sawi? Kalau sawi 20 cm udah bisa. Paling rapat itu 15 cm. Itu pun pertumbuhannya kurang bagus ya kalau 15 cm. Bisa juga ya, jadi harus riset dulu itu. Ya harus riset, apapun riset juga harus riset kan. Kita harus cari tahu dulu gimana sih. Nah itu apa? Waktu itu benar murni hidroponik atau sempat mengikuti kursus dulu atau Iya. biarnya Atau ada panduan lain gitu? Jadi
Otodidak. Coba-coba aja dulu kita cari referensinya. Berarti referensinya hanya berasal dari temannya itu ya? Teman, terus dibantu YouTube, dibantu dengan blog-blog yang sudah berpengalaman. Jadi apa sih yang harus dilakukan di sana ada banyak. Jadi bisa dipelajari di sana. Jadi bagaimana cara semai, bagaimana pemupukannya, bagaimana perawatannya, bagaimana mengatasi hamanya sampai tumbuhan itu bisa tetap panen. Nah, ini ngomong-ngomong kan, Bli ini kan sebenarnya kan pegawai ya, karyawan BUMN ya kalau kita tahu ya. Nah, sebenarnya bisa ngerjain ini semua berarti karena ada WFH juga ya gitu? Atau memang di Sabtu Minggu gitu atau memang? Gimana? Soalnya yang saya tahu nih, hidroponik itu rewel ya. Ya, rewel. Jadi dikit kayu. Jadi ini Makanya, efek positifnya dari WFH kali ya? ya jadi nggak ada WFH pun bisa kita. Tapi kebetulan ya kemarin kita kena WFH. Ya. Ada WFH, jadi saya di rumah daripada tidak produktif. Walaupun saya bekerja ya di rumah, saya juga bekerja tapi Iya, iya. ada suatu waktu itu saya senggang gitu, Iya, iya. senggang. Karena kalau kerja di kantor kadang kan digangguin ya. Iya. Kadang ya kita juga ngobrol kan kalau ada urusan kita ngobrol Iya. sama teman. Tapi kalau di rumah anak udah tidur, istri tidur, ya kita sendiri kan Iya. mau ngapain gitu Iya, kan. iya. Jadi kenapa nggak mencoba lah, Mencoba, coba ya. memanfaatkan waktu ini. Ini malam-malam. Enggak, siang kan tidur bukan malam aja. Iya. Tidur Siang di jam istirahat. Jangan istirahat. Kalau namanya anak kecil pasti tidur siang. Ibunya pasti lelah juga ngurus si anak, pasti tidur siang juga. Terjadi Nah, kita kerja sudah terbiasa tidak tidur siang, masa di kantor tidur. Itu dia. Wah, geber kita kan. Nah, ini nih, Jadi hidroponik poin ya. Jadi itu pentingnya setelah apa beli putu coba gitu kan. Nah, mulai nih nanam kan? Ya. Nanam, mulai tumbuh tuh. Yang pertama kali tanam apa? Sawi apa kangkung? pertama kali yang ditanam adalah sawi dan kangkung. Sawinya sawi pakcoy. Oh, Karena sawi. itu tanaman yang paling gampang ya. Apalagi kangkung. Kangkung itu pada dasarnya hidup di air, Iya. bukan di darat. Tapi karena perkembangan zaman, terus di ya penelitian dari lembaga pertanian itu dibuat bagaimana kangkung itu biar bisa di darat. Makanya ada kangkung darat. Dan kangkung darat pun itu dari zaman dahulu kangkung itu ya di air, dalam air ya. Nah, jadi itu yang paling gampang kangkung dan paling cepat di antara yang lain. Kira-kira berapa hari? Kalau Belum kangkung sebanyak. 20 hari itu sudah bisa panen. Itu Itu sudah dia. tingginya udah 30 cm. Yang gue tahu nih metode mempengaruhi hasil juga. Jadi kemarin itu pakai metode apa? Metodenya mempengaruhi hasil juga karena hidroponik ini sebenarnya ada dua ya. Hidroponik, satu murni hidroponik, kedua ada namanya aquaponik. Mirip hidroponik tapi dia tidak menggunakan nutrisi seperti hidroponik. Dia Bedanya memanfaatkan feses ikan. Oh, berarti kayak itu ya, kulit damar juga bisa ya? Iya. Budidaya ikan dalam ember ya. Itu aquaponik namanya. bukan hidroponik. itu aquaponik ya? Aquaponik. Jadi kalau hidroponik itu kita membuat media untuk menanam itu media tanah kita ganti dengan air dan kita buat seolah-olah air itu seperti tanah. Oh. Kandungan air itu harus sama dengan kandungan tanah. Nah di sana kita masukkan namanya nutrisi. Nutrisi itu biasanya kita pakai pupuk AB mix A dan B. Jadi ini suatu unsur yang berbeda, nggak bisa dicampurkan. Tapi kalau tercampur dengan air nutrisi yang sangat banyak itu masih bisa karena itu kebutuhan tanamannya. Jadi di sana ada unsur makro namanya sama unsur mikro. Kalau itu dijelaskan juga butuh waktu ya. Iya. Panjang juga itu harus tersendiri dijelaskan. 10 sesi lagi nanti. Ya, lumayan. Atau bisa kunjungi YouTube saya juga bisa. Oke. Nanti ada YouTube-nya ada di bawah sini. Ya, kita Lumayan bisa 10 konten lagi ya. YouTube saya di sana ada bagaimana menanam, bagaimana merawatnya seperti itu. Sampai penjualnya juga. Ya, sampai penjualnya seperti apa? Panen pertama kali gimana sih rasanya? Panen pertama kali itu rasanya gimana ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kenapa? Sesuatu yang kita ciptakan sendiri, kita konsumsi sendiri itu beda rasanya dengan kita beli dengan uang, Iya. terus kita masak, kita makan itu memang berbeda. Ada kepuasan sendiri. Ada kepuasan sendiri. Ya, kepuasan sendiri untuk itu. Nah kan itu kan banyak tuh. Satu Nah, gitu kan. Puas gitu ya. yang satu kali udah bisa buat satu hari ya, sayur satu hari. Itu tergantung dari tanaman. Itu tergantung dari tanaman ya. Nah, Jadi itu kan banyak tuh kan ada berapa tadi 50 ya? Awal tadi 50 ya. 50 kalau untuk kampung, 25 untuk pakcoy. Nah, itu sisanya kemana? Dijual atau dibagi-bagi ke tetangga gitu atau gimana? Kan nggak mungkin dimakan semua kan? Kalau ditunggu juga, Ya. kalau ditunggu juga untuk dimakan terus kan udah Wah, semua. dia kedua. Keras ada, keras gitu. Ya, karena Nggak enak. perharinya pasti akan menua. Jadi sisanya saya jual ke teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman di kantor
Iya. saya tawarin, saya punya kelebihan ini nih. Nah, ya. Nah, saya jual. Nah, itu suatu keuntungan juga nih dari corona, WFH bisa punya ilmu baru ya. Karena basic saya kan engineer saya orang mesin. Ya biasanya bergelut dengan oli, sekarang bergelut dengan tanah. Dan air. Jadi ada ya dan air. Ini bergelut juga sama pompa ya. Itu apa itu metode? Ya pompa masih bisa sih dihubungkan dengan basic saya. Anak mesin ya pompa. Masih nyambung. Masih ada sedikit. Ya seperti itu. Jadi ya Ini masih masih pakai lah ya. Kita harus menentukan kan nyampanya mau pakai pompa yang seberapa ini. Tergantung nanti makin lama Itu panjangnya juga ya. sirkulasi airnya harus 24 jam ya? Nggak mesti. Nggak mesti ya? Jadi banyak sistemnya untuk hidroponik. Satu sistemnya wick itu kayak ember dilubangi di atasnya. Nah kayak budidaya lele dalam ember itu yang dikasih kangkung itu sistemnya sistem wick. Jadi tidak ada sirkulasi air. Nah itu kalau menurut saya paling basic dan agak susah juga karena apa? Tanaman ini butuh oksigen. Jadi untuk mengakalinya itu kita harus mensirkulasikan airnya biar ada kandungan oksigen di sana. Tapi kalau sistem wick kan tidak ada sirkulasi, kita harus bisa dibilang diobok-obok airnya. Diobok-obok. Pakai itu apa? Aerator itu bisa nggak? Pakai aerator bisa pakai aerator. Bisa. Cuman kalau saya sih saranin sistemnya DFT ya. DFT itu deep flow teknik. Jadi dia terendam. Jadi dia terendam sebagian dari akarnya. Jadi airnya dialirkan juga. Selain terendam ada air yang mengalir. Nah, ini kembali tadi yang ke jualan itu. Ini menarik nih. Kalau udah bicara jualan kan pasti bicara keuntungan dong. Nah, tadinya kan beli kan cuma pengen untuk kebutuhan. Nah, sekarang ini kan udah kejual nih. Nah, untungnya kira-kira berapa nih? Oke. Kita tanya dulu ya. Iya. Saya sebenarnya itu di sini. Tadi cuma pentingnya di sini. Intinya aja yang tadi. Intinya ada cuan nggak dari hidroponiknya? Itu. Sebenarnya untuk mencari keuntungan itu kalau kita melihat jangan lihat modal dulu ya. Kenapa? Hidroponik itu mahal. Mahal. Modal awal itu mahal. Tapi dibandingkan dengan beli tanah, mending saya beli pipa dong. Iya dong. Bener kan? Tanah semeter berapa? Waduh. Nah itu jangan dilihat dulu modalnya. Karena kalau lihat modal pasti orang bakalan ciut duluan lah. Ya, namanya kan ini investasi ya. kan? Investasi itu jangka panjang. Jadi kita lihat dari belanja bahan yang habis pakai. Satu pupuk, 2 bibit, 3 air. Yang paling murah apa? Air. Baru bibit. Bibit terus pupuk. Pupuk pun murah sebenarnya. Dia saya itu menghabiskan pupuk itu 1 bulan itu hanya 1 liter. 1 liter itu bisa dibilang hanya 20.000. 20.000. 1 liter pupuk untuk berapa lubang tadi? kalau yang saya punya bukan 50 lubang lagi, 300. Waduh. Jadi 300 lubang. Biasa. Duit semua Jadi 300 lubang. Jadi kalau kita cari keuntungannya bisa dibilang 90% dari modal kita. Modal belanja bahan habis pakai. Modal belanja. Modalnya 10.000. Modal keuntungannya hampir 10.000 lagi lah. 90.000 ya? Iya. 90% untungnya. 9.000-an kan? 10.000 modal dapat 9.000-an. Iya, benar. Kalau 10.000 modal, dapat 90.000. Dapat 90.000. 10.000 dapat 100.000. Oh iya, satu benih itu kalau saya beli satu bungkus benih kan 10.000 ya. Iya. Isinya 500 benih. 500 benih. Satu benih, jangan ambil satu lah, ya, ambil satu lubang. Iya. Satu lubang itu harganya Rp2.000. Iya. Itu isi 8 benih. Nah bisa dikalikan berapa persennya? Jadi kalau saya hitung 90%. 90%. Profit. Berarti sekarang ada tambahan income dong ya? Iya, Tambahan income yang pasti prosesnya apa? Investasinya bisa dibilang nggak terlalu muluk-muluk, tapi hasilnya ada ya. Hasilnya ada. Janjikan ya. Hasilnya ada. Selain ada penghasilan lebih, ya kita nggak mengeluarkan duit untuk beli sayur. Itu nah itu yang pertama itu Iya. yang penting kan. Kalau dan itu termasuk keuntungan loh. Itu termasuk keuntungan ya. Karena keuntungan bagi kesehatan kita kan. Benar. Tidak ada pestisida di situ, nggak ada. Dan kita Itu tahu semua sendiri. apa yang kita makan gitu. Iya. Itu Benar. keuntungan di bidang kesehatan gitu. Bukan melulu keuntungan itu keuntungan. duit ya. Duit kan. Duit itu apa? Pengiring sebenarnya. Iya. Ya kita dapat keuntungan kesehatan, terus uang belanja kita jadi berkurang sedikit. Nah, enggak. Biasanya belanja 500.000 untuk sayur, sekarang cuma 200 lah buat bibit. Bibitnya 200. Sebulan tuh ya. Iya, saya kita jual. Berarti beli termasuk jenis vegetarian gue sampai 500.000 tuh beli sayur setiap bulan. Iya, vegetarian. Jadi harus ada sayur, harus ada lauk. Itu kalau ikan daging ya sayur wajib. Sayur wajib. Sayur wajib. Makan kalau nggak ada sayur nggak enak. Nah, mending saya nggak ada ikan.
dibanding ada sayur. Nah, itu dia. Intinya gitu. Tadi uang belanja berkurang, investasi juga tadi. Iya, Berkurang stres. iya, Nah, stres. sehat juga. Masih Sehat sehat. juga. Jadi nggak Dia yang malas segala macam gitu kan. Ya. Terus sih Bli, nanti gini Bli, kalau kita sempat kita berkunjung lah lihat tempat beli ya kan, lihat Ya, tanamannya lebih langsung. Kalau ini kan kita ngobrol nih, cuma Ya. sharing kan gitu kan. Kebayang lah ya, Aslinya- gimana gitu. Aslinya kan harus lihat Ya benar. di situ. Kalau Cuma ini kan benar ada omongan. Iya. Benar Nanti ada. jangan Iya, juga. Nanti ini kan kita pengen belajar dulu teorinya seperti apa gitu kan. Nah, kira-kira modalnya seperti apa, hasil keuntungannya seperti apa. Nanti mungkin kan bisa dicoba kita atau mungkin siapa aja yang Ya, pengen siapa coba. aja, Aja gitu. mungkin yang lagi nonton di sini ya. Bisa. Tapi jadi tertarik juga sih. Iya. Modal 10.000 dapat 60.000. Wah, gimana? Nah, Ya kan, muter duitnya, cuan banget gitu. Jualannya kan kasih makan tuh gimana? Ya, itu sih Bli. Rencana kedepannya itu Bli, kira-kira ada mau ekspansi lagi nggak? Kira-kira. Kan ini lahan beli sekian gitu. Ya. Udah kepake nggak semua? 300 ya, 300 Nah, tadi. kalau saya udah pakai sih 4 kali 5 meter. Karena kan hidroponik ini tujuannya ya untuk mengurangi lahan, Iya. mengurangi penggunaan lahan. Yang biasanya nanam sayuran itu kita butuh 10 kali 10 kita bisa pangkas setengahnya untuk nanam hidroponik. Nah kebetulan nih ya namanya perumahan kan, itu pasti nggak seluas di kampung. Jadi 4 kali 5 meter itu udah habis pakai sih. Yang di belakang, yang di depan masih bisa berpotensi untuk dikembangkan. Jadi kita lebarkan saja dari hasil keuntungan ini. Iya. Ya, dari hasil keuntungan ini kita lebarkan lagi, kita kembangkan lagi, kita jual lebih banyak lagi. Nah itu rencana kedepannya kira-kira mau buat apa gitu? Ada mau buat apa gitu di depan rumah atau mau ditingkatin atau mau di Ada- gimana? Gitu. Udah ada gambaran Gambarannya depannya. kira-kira ke depannya. Mau diekspan gimana lagi? Gimana atau rumah sebelah ini beli gitu kan? Kita hidroponik gitu kan. Bikin Sebenarnya ada sih yang bisa dimanfaatkan gitu. Tapi masih on progress project ya. Masih digambar, Ya. tapi belum dieksekusi. Masih rahasia. Kira-kira kita bisa tahu nggak itu rencananya kira-kira? Ya rencananya bisa menambah 500 rumah lagi. 500 rumah. Ya, memanfaatkan garasi. Oh garasi. Ya. Gimana kira-kira mau dibuat di mana gitu? Jadi di atas garasi kan itu Ledaknya sih. ya kita kasih dak, kita kasih dak. Nah, Oh kanopi diganti jadi dak gitu? iya, kanopi ganti jadi dak. Belum ada sih yang melakukan, saya cari di mana belum ada. Belum ada yang masuk. Belum ada. Karena mungkin modal ya, Iya. modal sangat besar. Modal sangat besar kalau rendah. Ya, sudah terus kita bikin sistemnya. Tapi itu rencana kedepannya. Rencana ke depan. Nah kalau itu berhasil mungkin lebih besar lagi. Kita bisa lagi, ya mungkin bikin greenhouse lah. Greenhouse. Nama kerennya greenhouse. Iya. Greenhouse kita bikin 10 kali 20 meter lumayan kan. Karena kan itu kan tumbuhan kan. Nah kalau tumbuhan itu kan ketika selesai berfotosintesis kan menghasilkan oksigen juga kan. Jadi Iya. ngasih oksigen juga sih. Oksigen juga bagus juga untuk lingkungan kita. Iya. Jadi itu salah satu keuntungan lagi. Bukan hanya masalah uang, tapi Kalau masalah uang ya kesehatan juga. Ya. Greenhouse itu lebih ini ya. Jadi apa terlindung dari hama gitu kan. benar. Jadi greenhouse salah satunya adalah terlindung dari hama. Yang kedua adalah terlindung dari hujan. Karena yang ditakuti petani itu adalah hama dan hujan. Hujan itu belum tentu baik. loh. Oh iya. Belum tentu baik. Musimnya itu Kalau ya. terlalu banyak hujan hancur, pertanian kita hancur. Seperti itu. Berarti kayak apa ya? Cuaca itu bisa kita atur gitu ya? Cuaca bisa kita modifikasi. Iya benar. Panas tetap panas, Musimnya itu ya. hujan tidak menghancurkan tanaman kita. Oke. Hama tidak bisa masuk karena tertutup. Tertutup ya. Udara bisa kita sirkulasikan. Namanya anak teknik kan, anak teknik masih bisa saya gitu kan. Rekayasa. Sudah, Rekayasa. rekayasa. Kita manfaatkan ilmu itu. Ilmu itu untuk pertanian. Mesin yang lalu harus mesin teknikannya bisa dipakai gitu kan ya. Itu udah greenhouse itu ada skala produksi gitu. Skala produksi Skala itu produksi. udah bisa dibilang supply supermarket. Bukan dari teman-teman, bukan supermarket. Kita yang Tinggal marketnya lah ya. tinggal jaga kualitas produk Jaga aja. kualitas produk. Kan itu yang paling penting Iya, iya. jaga kualitas produk supaya supply-nya tetap gitu Iya. tetap enak tetap pokoknya semuanya tetap Iya. nutrisinya tetap semuanya tetap Nutrisinya harus kita jaga. Frekuensinya tetap juga. iya nutrisinya tetap juga kalau bisa nambah gitu karena pasti kan permintaan pasar kan pasti nambah Iya. Dari mulut ke mulut misalnya, oh beli enak nih hidroponiknya, kasih nanti ini, oh gue pengen coba nih, nambah pasti kan gitu. Nanti Harus kedepannya gitu. ya kemungkinan banyak sih hidroponik ini dibanding dengan yang konvensional. Konvensional udah harus nyampur lah. Di hidroponik nggak, kita hanya menjaga nutrisinya saja. Jaga nutrisi, periksa hamanya, udah kita tinggal panen. Pas waktunya panen kita panen. Dari penjelasan saya itu, oh udah menjanjikan banget ya hidroponik kan. Dan itu kan ada potensi akan
Ya kita doakan lah Iya, masih besar. lebih besar terus ya. Samping itu juga nanti kan bantu orang sekitar juga kan, pasti nanti butuh tenaga juga kan kerjaan masing-masing. Nanti dari beli sendiri udah bayang dong, nanti gimana membagi porsinya dengan kerjaan? Ada tanggung jawab juga nanti kan. Karena sekarang kan statusnya ini kan pegawai BUMN kan gitu kan. Nah, Depannya kayak gitu. apa tetap dikembalikan gitu? Apa tetap jadi pegawai atau malah nanti akan beralih profesi? Oke, ini menarik nih Iya. pertanyaannya ya. Jadi kalau kita udah punya skala greenhouse sebesar kita 10 kali 20 meter itu kita punya 2000 lubang. Kan 2000 lubang lumayan banyak ya gitu. Sebenarnya ini tidak terlalu mengganggu situasi kerja. Karena apa? Untuk semai kita bisa di pagi sama sore hari. Pagi sama sore hari. Dan nah inilah bedanya konvensional dengan hidroponik. Kalau konvensional kita harus nyangkul. Iya. Kita harus mengolah tanah dan itu butuh waktu. Tapi kalau hidroponik tidak, kita hanya menjaga nutrisinya saja. Dan bedanya adalah air. Air yang kita jaga ada namanya ppm meter sama pH meter. Kita jaga pH-nya biar nggak terlalu asam, nggak terlalu basah. Kita jaga ppm-nya. ppm itu untuk kepekatan suatu nutrisi. Jadi kandungan mineral di dalamnya itu bisa dibaca dengan ppm. Kita bisa memanfaatkan waktu pulang kantor atau sebelum berangkat kerja. Ya biasanya saya pagi hari itu sebelum berangkat kerja tanamlah 20 lubang, 10 lubang buat kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Nah, seandainya kita punya yang greenhouse misalnya harus menanam 100 lubang itu pun nggak lama. Kita hanya menyemai di media tanamnya, habis itu kita rawat sampai tanaman itu cukup waktu untuk ditanam. Jadi bisa dibilang kita tetap bekerja pada perusahaan yang tempat kita mencari nafkah kan, tapi kita dapat penghasilan lain, penghasilan tambahan. Jadi tentang nyemai ya. Ya. Berarti kalau nyemai itu yang paling riskannya di situ ya, hidup Benar. matinya itu di situ. Kan? Bentuk batangnya nanti apakah bagus Benar. di situ. Berarti kan justru bukannya saat di situ ya yang harus lebih memberi perhatian, udah kayak baik kayak anak bayinya gitu. Jadi memberi perhatiannya nggak terlalu lama. Gitu. Kita semai, terus besoknya kita cek. Itu nggak butuh waktu 1 jam, 5 menit cukup. Kita lihat saja pertumbuhannya seperti apa. Oh sudah segini perkembangannya. Terus kita lihat, besoknya kita lihat lagi. Yang penting dia pertumbuhannya naik dan tidak busuk. Oh gitu. Seperti sinar matahari gitu, kita masih nggak kuat sama sinar matahari siang gitu ya. Geser-geser itu kita bisa bikin otomatis model greenhouse yang ada atapnya biar dia nggak terlalu Biar sinar matahari nggak langsung ya. Iya benar. Kalau itu orang kita gimana? Kan lu Kalau yang ada sekarang masih memanfaatkan istri lah. Oh istri. Kebetulan istri di rumah ya. Istri di rumah kerja. Jadi kalau flat ya. ya ini Siapa udah siang gitu? siang benar. Jadi udah waktunya digeser. Kalau hujan masuk tanah. Jadi tidak mengganggu lah. Kita masih bisa bekerja. Tapi kita mendapat penghasilan tambahan dari hidroponik ini. Itu poin pentingnya di situ. Jadi nggak selalu sesuatu hal itu nggak bisa, jangan langsung kita bilang nih gua nggak bisa nih gitu kan. Nah, beli aja yang statusnya pegawai yang pastinya setiap harinya berangkat bekerja masih bisa nyempet-nyempetin untuk nyemai gitu kan. Masih sempet-sempetnya nanti kalau pulang kerja ngeliat tanaman gitu, ngecek apa tadi air, ngecek hama gitu. Nah, itu tuh yang harus nilai plus yang harus ditanamkan. Ya, mungkin buat teman-teman di seluruh Indonesia yang kalau punya lahan ya silahkan kerjain bisa pakai lahan ya. Tapi kalau lahannya sempit gitu kan, punya keterbatasan tempat, ya hidroponik ini mungkin salah satu solusinya ya, yang solusinya ingin ya. bertani dan sekaligus sana Iya, mendapatkan produksi keuntungan gitu kan. dapat keuntungan dengan tadi apa effortnya nggak terlalu besar lah ya, besar. dan masih bisa kerjaan kita yang saat ini bisa kita kerjakan juga. Kalau Yang penting beli kita bagi waktu. kalau beli tanah di Jabodetabek semeternya berapa gitu kan? Meter ya kalau di Jakarta semeter sampai 50 Iya. meter. Sementara ini cuma modal Pipa aja pipa di rumah alat doang ya. dan kita tidak perlu mengolah tanah karena yang paling susah dari pertanian adalah mengolah tanah. Pengolahan. Tanahnya nggak subur, pertaniannya nggak bagus. Tapi kalau hidroponik cukup memakai air nutrisi yang sudah ada racikan kandungan mineralnya, udah pasti tumbuh. Oke, Bu. Kayaknya udah cukup ya. Cukup ini. Dan prakteknya aja Iya, nanti. prakteknya nih. Ya, Ya, nanti bisa berkunjung ke rumah. Ya, bisa berkunjung ke rumah, bisa juga kalau teman yang nggak bisa berkunjung bisa ngecek di YouTube juga Iya, bisa iya, ya. ngecek di Ya. YouTube. Atau saya juga ada YouTube kan. Ya, nanti tinggal Bacanya bisa. kasih apa komentar aja ya. Nanti di bawah. Komentar, saya pengen nanam ini gimana sih caranya? Nanti dari komentar itu bisa kita, saya bisa bikin konten seperti ini, sangat membantu juga. Di sharing
informasi lah ya. Seberapa penting sih uang itu buat kita? Seberapa penting uang itu? Wah, pertanyaan sulit sih. Jadi kalau bisa dibilang tidak semua bisa dibeli dengan uang, tapi kita butuh uang juga. Kita membeli sesuatu harus butuh uang juga. Tidak semuanya adalah uang, tapi kita juga membutuhkan uang. Seperti ya di zaman sekarang ya beda sama dulu penduduk sangat sedikit, kita bisa menanam kebutuhan sendiri. Sekarang beda, kita harus bayar pajak juga, harus ya bisa bilang pulsa juga kita kan makan apapun beli gitu kan. Jadi bisa bilang sangat penting uang. Sangat penting uang. Ini bisa sendiri lah ya. Sendiri sih. Intinya sih tuh kita pengen nanya itu seberapa penting sih uang itu, karena kita kedepannya juga pengen selalu membahas seperti apa foto kita sih cuan ya cuan itu. Tapi keuntungan itu atau uang itu seberapa penting sih gitu? Iya, penting kan. Uang itu apa sih bagi orang-orang gitu? Apa aja yang ngejar, berhasil, tapi ada yang biasa-biasa aja nggak dia bisa memanfaatkan uang itu kan? Itu mungkin dari jawaban-jawaban kita tadi bisa menginspirasi orang lain ya. Bahwa uang itu ini loh, Uang itu ya sangat penting lah, sangat penting untuk kita untuk berbelanja. Jadi untuk kebutuhan kita. Sedekah juga lah gitu ya. Uang Dan sebagainya kita sedekahkan ya. akhirnya. Membantu orang kan. Sedekah. Oke. Kalau gitu Oke, tadi udah salaman ya apa? ya harus salaman lagi. Jangan lagi. Kita tadi itu tadi. Ya, cuaners. Jadi uang itu penting. Tapi bukan segalanya. Uang itu harus bisa menghasilkan. Karena hampir semuanya itu pakai uang. Bukan semua loh, tapi hampir semua kebutuhan kita itu pakai uang. Jadi bijak ya, pakai uang dengan baik dan menghasilkan. Nah, cuaners, bagi yang ingin terus mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh dan narasi yang inspiratif, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami, dan kita sama-sama salam cuan.